Saya mencoba menggabungkan bagaimana jejak sejarah Melayu terutama di wilayah Riolingga, di wilayah saya tinggal ya. Sultanan Riolingga ini terdapat Johor, Selangor, Pahang, Trengganu, kemudian Perak, Kedah, Kelantan, dan Perlis. Nah, secara spasial ini Melayu ini tidak selaras dengan di Indonesia, namun di sini ia meluas hingga keluar batas negara Indonesia seperti Singapura, Johor, Selangor, Perak, Pahang, dan Trengganu. Nah, di sisi lain ia tidak meliputi tempat-tempat di Indonesia seperti Jawa, Bali, dan kepulauan di bagian timur. Dan puncak perluasannya itu alam Melayu ini membentang di kawasan yang disatukan oleh perairan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan selat-selat di bagian selatan seperti Bangka dan Belitung. Nah, berbagai tempat yang disebutkan di atas itu dalam alam Melayu ini dapat digambarkan seperti berada dalam lingkar atau cawan rim gitu di bagian pantai barat Semenanjung Malaya dan di pantai timur Sumatera menyatukan lingkarannya atau double rim. Nah, jadi semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika ini secara resmi diterjemahkan sebagai persatuan dalam keragaman. Nah, pandangan resmi dari pemerintah bahwa meskipun Indonesia adalah pemerintah tunggal, negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda seperti suku Jawa, suku Minangkabau, Batak, Bugis, dan juga Melayu lainnya. Jadi keragaman etnis ini diterima sebagai fakta historis di mana kesatuan politis itu bersumber. Nah, pengakuan ini secara historis valid karena memang ditunjukkan di atas bahwa Indonesia dalam konfigurasi spasial yang berasal itu tidak dari sebuah wilayah negara sebelumnya, melainkan dari Netherlands East Indies-nya kolonial Belanda. Nah, kemudian Indonesia merupakan sebuah masyarakat majemuk atau plural society, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang disatukan oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa negara. Ini saya ngambil dari Suparlan 2004 ya. Nah, kemudian saya masuk ke dalam sebuah konsep Melayu yang akan saya bahas di sini adalah antara lain ini sebagai pengantar bahwa Melayu adalah salah satu ras Melayu Polinesia yang terdiri dari banyak suku bangsa atau suku dalam konteks rumpun bangsa besar. Ini yang dicetuskan oleh Arditya Prayogi. Indonesia Melayu adalah salah satu dari suku bangsa. Jadi Melayu hanya salah satu dari kira-kira 400 suku bangsa. Ini saya ambil dari Mela Latoa. Kemudian sifat Melayu itu adalah terbuka, demokratis, relatif, dan adaptif. Nah, kemudian salah satu sensus penduduk yang pernah dilakukan, ini saya ambil juga dari Suparlan, adalah berdasarkan sensus penduduk yang pernah tercatat pada tahun 1930 ini, suku bangsa Melayu merupakan jumlah terbesar di antara suku bangsa lainnya di Sumatera ya, terutama di sini kan pokok pembahasannya di Sumatera, dan pulau-pulau di sekitarnya yaitu sebanyak 3.500.000 orang. Nah, secara umum dalam kehidupan seharian mereka merujuk pada pusat-pusat kerajaan setempat pada masa lampau atau dengan nama penempatan yang secara tradisi dikenal dalam kaitannya dengan pusat-pusat kerajaan Melayu. Nah, rujukan tersebut pada akhirnya menyebabkan orang Melayu menyebut asal-usul dirinya itu dari tempat atau kerajaan di mana orang tersebut berada. Nah, pada masa kini terdapat kecenderungannya nih, terutama sesama Melayu menyebut dirinya sebagai seseorang yang berada di wilayah administrasi tertentu seperti Melayu Kampar, Melayu Siak, dan sebagainya, termasuk di Kepulauan Riau di mana saat ini saya berada.
Kemudian 4 tahun setelah Traktat London 1824, yaitu tahun 28, ini pemerintah Belanda ini menjadikan Riau sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Nah, harapan Belanda dengan memperlakukan pelabuhan Riau ini menjadi pelabuhan bebas ini adalah agar para pedagang baik Bugis maupun pedagang lainnya itu bersedia kembali ke Riau. Lalu ada kontrak politik di tahun 1905, di mana pemerintah Belanda menambah beberapa cukai. Beban rakyat ini semakin berat karena mereka dibebani bermacam-macam biaya dan pajak yang diwajibkan oleh Belanda. Karena kas kerajaan ini semakin berkurang sebagai akibat dari diambilnya tambang timah di Dabo Singkep oleh Belanda. Kemudian keadaan ini terus berlanjut hingga akhirnya peran Sultan diperkecil, bahkan dihapuskan oleh Belanda tahun 1913. Selesai sudah Rio Lingga di tahun 1913. Bahasa tadi barangkali sudah sangat dibahas secara detail oleh Pak Sarijanto dan juga oleh Pak Amrullah Amir ya. Tetapi dalam hal ini bahasa yang terkait dengan warisan dari Rio Lingga sendiri itu adalah bagaimana tradisi lisan itu, tradisi tertulis itu berkembang di Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan Rio Lingga di Kepulauan Riau. Itu adalah ada beberapa naskah dari Raja Ali Haji yang juga menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia sekarang saat ini, adalah dasar-dasar mengenai tata bahasa. Itu ada dalam Pedoman Bahasa Indonesia yang merupakan karya dari Raja Ali Haji tahun 1850, Bustan Al-Katibin. Kemudian ada pengetahuan bahasa yang di dalamnya berupa ensiklopedi dari bahasa Melayu, yaitu di tahun 1859 yang itulah menjadi cikal bakal ketika Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 melalui 2 karya Raja Ali Haji. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.